Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kami mengambil judul Implementasi Logika Fuzzy Metode Mamdani dalam menyeleksi keluarga penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT di Desa Kalirejo, Lampung Tengah. Di sini kelompok 3 beranggotakan yang pertama Anissa Novantika, kedua Siva Katona, ketiga Priska Sihotang, keempat Lalu Amelia Salsabila, dan yang terakhir ada Muhammad Fatir Fadilah. Terdapat beberapa hal yang akan kami bahas di sini. Yang pertama itu adalah latar belakang, lalu ada rumusan masalah, ada tujuan, metode, studi kasus, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Pemberian bantuan sosial seperti bantuan pangan non-tunai atau BPNT merupakan bantuan pemerintah berupa bantuan non-tunai setiap bulan berupa sembako dan diberikan melalui rekening elektronik yang dipertukarkan melalui e-warung. Desa Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah menerima bantuan pangan non-tunai sejak tahun 2018. Namun, dalam survei awal yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, ditemukan bahwa masih banyak keluarga miskin yang belum menerima program bantuan tersebut, dan terdapat keluarga mampu namun menerima bantuan yang mengindikasikan adanya masalah dalam distribusi bantuan. Oleh sebab itu, penting memastikan bantuan sosial tepat sasaran dengan fokus pada pendapatan dan pengeluaran. Alih-alih menggunakan krips atau nilai pasti dalam mencari titik terang dari permasalahan ini, akan dialih tugaskan dengan penggunaan logika Fuzzy. Logika Fuzzy di sini berpotensi menyelesaikan permasalahan karena mengandung sesuatu yang masih terkesan samar dan masih belum pasti. Salah satu metode yang kami gunakan di sini adalah metode Mamdani. Rumusan masalah di sini yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi kesamaran dalam pengambilan keputusan terhadap bantuan pemerintah. Yang kedua, bagaimana peran fisiologik metode Mamdani dalam masalah ini. Dan yang ketiga, apa keputusan dari dua sampel kasus bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Desa Kalirejo. Lanjutnya di sini ada tujuan mengatasi kesamaran dalam pengambilan keputusan terhadap bantuan pemerintah, sama mengetahui peran fisiologik metode Mamdani ilmu salah ini, sama menyimpulkan keputusan dari dua sampel kasus bantuan pasangan non tunai desa Kalirejo. Dan di sini metodenya, pertama kita pengeluarannya itu kita definisikan dulu, dia punya float, pendapatan juga, nilai Y, P, dan nilai T juga. Terus fungsi keanggotaan, high average low untuk tiap input kita buat. Kemudian untuk setiap input berfungsi keanggotaan dari kita substitusi. Terus dibuat aturan diversifikasi sebanyak kombinasi fungsi keanggotaan, berarti 3 pangkat 2, 9. Minimasi nilai untuk setiap aturan diversifikasi. Terus kita cari nilai maksimumnya, yang punya nilai atau diversifikasi, jadikan batas atau thresholdnya. Kita bangkitkan beberapa bilangan acak, buat fungsi diversifikasi yang diterima dan untuk Y, P, dan T. Y, P, T itu ya, pertimbangan dan tidak. Substitusi seluruh bilangan acak ke fungsi diversifikasi metode dan yang sebelumnya dibuat. Di sini ada percabangan. Jika nilainya dia lebih dari batas, lebih dari sama dengan batas, maka jadikan batas nilai substitusi tadi. Jika tidak,
maka statistik tersebut nilainya akan tetap sama. Kemudian kita maksimasi antara Y, P, T pada setiap bilangan acak ke I. Terus kita definisikan lagi untuk ZA dan ZB-nya. Di sini nilai prediksi atau skornya. Jumlahkan seluruh hasil bilangan acak ke I dengan maksimasi ke I. Kemudian dibagi dengan seluruh atau summasi dari maksimasi untuk A dan B. Jika ini ZA, ZB, ZA lebih dari ZB, jika iya keluarga lebih layak, dan sebaliknya jika kurang dari 9 berarti B lebih layak. Ya, selesai. Studi kasus di sini menyeleksi keluarga penerima bantuan non tunai di Desa Kalirejo, Lampung Tengah. Ini keluarga A pendapatannya 42,5 juta, pengeluarannya 1,4 juta. Keluarga B pendapatannya 45 juta, pengeluarannya 1,5 juta. Kemudian di sini kita tentukan input, outputnya. Inputnya itu ada pendapatan pengeluaran, outputnya skor penerima bantuan. Variabel linguistik untuk setiap input masing-masing ada 3. Pendapatan dan pengeluaran itu ada high, average, dan low. Untuk outputnya dirancang juga 3 linguistik, tolak, pertimbangan, dan ya. Mungkin untuk slide 11 bisa lanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk proses selanjutnya adalah merancang fungsi keanggotaan untuk setiap variabel linguistik, di mana ini berguna untuk menentukan kelayakan keluarga penerima bantuan pangan dengan input pendapatan per bulan dan pengeluaran per bulan, di mana jika pendapatannya lebih besar dari 45,5 juta, maka high. Jika kurang dari sama dengan 10 juta, maka low. Jika di antara rentang 20-40, maka average. Next. Nah, ini kode untuk mendapatkan fungsi keanggotaan, di mana jikalau itu daerah fujinya di antara 10 sampai 17,5, jika average daerah fujinya ada 2 yaitu 10 sampai 20 dan 40 sampai 50. Sedangkan untuk height itu 38 sampai 45,5. Yang di bawah ini untuk menampilkan grafik dari fungsi keanggotaan. Next. Di sini ada fungsi keanggotaan yang ditulis secara manual untuk fungsi keanggotaan low, average, dan height. Dan di sebelah kiri ada grafik fungsi keanggotaan pendapatan, di mana daerah Fuji dari low sampai average itu di antara 10 sampai 17,5. Sedangkan daerah Fuji di antara low sampai height itu di antara 38 sampai 45,5. Sampai ya 45,5. Next. Ini sama seperti tadi, yaitu untuk membentuk fungsi dari keanggotaan pengeluaran, di mana untuk low itu dari fujinya di antara 1 sampai 1,75, average di antara 1,2 sampai 4 dan 4 sampai 5. Untuk height itu 3,8 sampai 4,55. Dan di bawahnya itu untuk menampilkan grafik dari fungsi keanggotaan. Next. Di sini untuk fungsi keanggotaan pengeluaran, daerah fujinya di antara low sampai average itu di antara 1 sampai 1,75, dan daerah fuji dari average hingga height itu dari 3,8 sampai 5. Next. Untuk desain the fuzzy rules akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk desain dari fuzzy rule-nya atau aturan fuzzy-nya, di sini kita menerapkan aturan yang akan memenuhi keputusan nilai diterima atau tidak berdasarkan pendapatan dan pengeluarannya. Yang mana kita menggunakan 2 inputan dan 3 variabel linguistik yang akan ada aturan 3x3 dengan 9 kombinasi, yang mana dapat kita lihat untuk program Python-nya dapat dilihat pada gambar. Next. Di sini kita ada 2 inputan, yaitu pendapatan dan pengeluaran, dan untuk keputusan hasil nilainya terdiri dari 3 variabel linguistik untuk masing-masing inputan. Boleh lanjut? Next. Selanjutnya ada metode defusifikasi Mamdani.
yang mana di sini kita ada codingan untuk prediktornya dengan kontrol sistemnya rule dan prediktor untuk kontrol sistem simulatornya ada prediktornya, yang mana ada keluarga A dengan pendapatannya 42,5 dan pengeluarannya 1,25. Untuk keluarga B-nya untuk pendapatannya 45 dan pengeluarannya 1,5. Next. Selanjutnya ada keluarga A, yang mana untuk grafik dari metode Mamdani keluarga A dapat dilihat pada layar. Didapatkan untuk pertimbangannya 0,25, tidaknya 0,6, dan iyanya 0. Next. Selanjutnya ada keluarga B dengan grafik metode Mamdani keluarga B. Dapat dilihat pada layar. Untuk pertimbangannya itu ada 0,5, untuk tidaknya ada 0,3, dan iyanya itu 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, berdasarkan kasus yang kami gunakan, terdapat fungsi keanggotaan pada input pendapatan dan pengeluaran dengan masing-masing variabel linguistiknya, low, average, dan high. Selain itu, terdapat juga output keputusan nilai yang terdiri dari variabel linguistik, yaitu ya, pertimbangan, dan tidak. Berikut ini adalah kurva dari keputusan nilai. Di sini ada grafik fungsi keanggotaan untuk pendapatan dan pengeluaran. Next. Selanjutnya, berdasarkan metode yang sudah kami lakukan, didapatin hasil berupa nilai prediksi kedua keluarga. Pada keluarga A, nilai prediksi untuk nilai keputusan adalah sekitar 11,25, dengan kurva metode Mamdani untuk keluarga A adalah sebagai berikut. Ini adalah tampilan gambar dari metode Mamdani untuk keluarga A. Next. Lalu untuk keluarga B, untuk nilai prediksi yang diperoleh adalah sekitar 15,17 dengan kurva Mamdaninya adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar dari metode Mamdani untuk keluarga B. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan yang pertama, kesamaran dalam menentukan keluarga yang lebih berhak menerima bantuan dapat diatasi dengan efektif menggunakan fuzzy logic metode Mamdani. Metode ini memungkinkan perbandingan nilai prediksi untuk setiap keluarga berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, fuzzy logic berperan penting dalam mengatasi kesamaran dengan langkah-langkah yang melibatkan perubahan nilai Cripps menjadi nilai fuzzy, melakukan inferensi berdasarkan aturan logika fuzzy, melakukan defujifikasi dengan metode Mamdani, dan menghasilkan nilai Cripps sebagai hasil akhirnya. Dan yang ketiga itu, berdasarkan penggunaan metode fuzzy logic, keluarga B lebih berhak menerima bantuan daripada keluarga A, sehingga fuzzy logic dengan metode Mamdani terbukti dapat membantu memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan adil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Next. Saran pada model fuzzy logic sederhana yang telah dibangun, bisa saja terdapat kelemahan seperti kemungkinan adanya prediksi yang tidak akurat, terutama dalam kasus langka. Oleh karena itu, saran bagi penelitian berikutnya adalah meningkatkan keakuratan sistem dengan cara memperluas jumlah input dan dari variabel linguistik yang digunakan. Dengan demikian, penentuan bantuan yang diterima dapat menjadi lebih akurat dan responsif terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.